Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan mengenai metode regresi linear berganda yang mempunyai 3 langkah. Yang pertama yaitu adalah uji validitas dan reliabilitas data primer. Yang kedua adalah uji normalitas, dan yang ketiga adalah uji hipotesa. Dan untuk contoh paper yang digunakan berjudul kompetensi motivasi terhadap kinerja melalui kompensasi sebagai variabel moderasi. Jadi langsung saja. Di sini yang pertama adalah uji validitas di SPSS. Yang perlu diperhatikan yaitu adalah lakukan kepada semua pertanyaan dalam kuesioner. Yang kedua lakukan per variabel. Yang ketiga, jika ada yang tidak valid, buang saja atau running ulang. Nah, di sini sebenarnya sudah ada data dari Excel. Dari Excel ini hasil dari kuesioner sudah disebar, ditarik ke Excel, lalu didapatkan 110 responden. Dari Excel ini dipindahkan ke SPSS. Ya, menjadi seperti ini. Jadi di sini ada X1 pertanyaan 1, X2 pertanyaan 2, dan seterusnya. Dan di sini ada totalnya. Lalu di variabel view juga seperti ini ya. Ini yang pertama kali dilakukan adalah pilih analyze, lalu correlate, lalu klik di variate. Nah, di sini baiknya lebih baik satu-satu ya. Misalkan saya contohkan untuk variabel X1. Yang diklik di sini adalah di kolom correlation coefficient itu ada percent, dan untuk test significance adalah two-tailed. Dimana two-tailed ini untuk regresi linear berganda. Nah, di sini untuk melihat valid atau tidaknya, nilai sig dalam kurung two-tailed itu harus di bawah 0,05. Dimana di sini total dari motivasi dari pertanyaan X1. Pertanyaan pertama X1, variabel X1 itu adalah 0,00. Dimana 0,00 adalah di bawah 0,05 dan pertanyaan ini adalah valid. Itu ke bawahnya itu sudah valid. Yang selanjutnya kita coba lagi untuk yang X2 sama seperti tadi. Ini juga 0,00 berarti artinya valid. 0,21 itu masih di bawah 0,05 ya. Selanjutnya kita coba ke variabel yang lain. Sama 0,00 juga. Selanjutnya yang terakhir adalah variabel Z ya. Ini juga 0,00 semuanya aman. Jadi bisa dilanjutkan ke uji berikutnya. Sama seperti tadi ya, seperti di contoh. Jadi untuk si two-tailnya jika di bawah 0,05 maka valid. Jadi ada dua cara juga sebenarnya untuk Pearson correlation harus lebih dari tabel. Tabel itu bisa dilihat di Google. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya di sini hanya menyerahkan cara mudahnya saja, yaitu yang sig to tail. Lihat dari sig to tail. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Nah, di sini uji reliabilitas sama seperti tadi. Di sini kita klik analyze, masih di SPSS yang ini, tapi bedanya adalah kita klik scale, lalu reliability analysis atau analisis reliabilitas. Nah, di sini hanya variabelnya saja yang dimasukkan, itu sudah dari rumusnya. Jadi total tidak dimasukkan, tapi hanya pertanyaannya saja. Jadi pertanyaan yang belum ditotalkan gitu ya. Langsung saja sudah dimasukin ya. Jadi langsung tes. Nah, ini Cron Batch alpha-nya itu
Kalau reliability harus di atas 0,6. Kalau di bawah 0,6 berarti variabelnya tidak reliability. Jadi di sini kurang bacapannya sudah 0,879 bagus, dan itu sudah reliable dan bisa dilanjutkan ke uji selanjutnya. Dan berikutnya seperti ini. Nah, di sini yang selanjutnya adalah uji normalitas, di mana ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah normalitas ini sangat diperlukan gitu ya, uji normalitas. Lalu yang diuji normal atau tidak adalah errornya. Jadi nanti dimunculkan errornya, lalu diuji. Errornya ini apakah bisa diuji tidak. Jika ada 2 permasalahan regresi, maka lakukan 2 kali uji normalitas. Jadi yang pertama di sini kita klik ke uji normalitas. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi di dalam SPSS-nya nanti muncul totalnya saja gitu ya. Jadi dari X1 sampai Z-nya itu totalnya saja. Nah, di sini kita analyze, klik regression, lalu linear. Nah, kita masukkan, ya di sini kita masukkan dependennya atau variabel dependen Y, kita masukkan, lalu kompetensi sebagai X1 dan motivasi sebagai X2. Tuh, ya. Jadi di sini kita klik save. Nah, kita checklist yang unstandardized untuk melihat ada error atau tidak. Lalu oke. Ini muncul ada res _1. Ini tambah lagi 1. Itu berarti ada error di dalamnya. Nah, untuk mengecek errornya itu, kita klik analyze lagi, lalu klik non parametric test, klik legacy dialogs, dan one sample KS. Jadi di sini yang errornya saja yang atau yang unstandardized phrase itu ya. Jadi kita klik OK saja. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan untuk asymmetric dalam kurung tutorialnya, diperhatikan yang ini ya, yang di bawahnya 0,2, dimana 0,2 ini berarti di atas 0,05, jadi tidak error. Jadi semuanya aman setelah dicek memakai tadi yang non parametric test, legacy dialog, dan one sample KS. Jadi di sini sudah aman menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov test. Untuk langkah selanjutnya itu untuk uji hipotesa gitu ya. Mana uji hipotesa persamaan pertama dan kedua untuk X1 dan Y2, untuk X1 dan X2 terhadap Y. Di sini kita cek lagi. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya sudah langsung muncul ya. Sudah langsung muncul hasilnya yang ini. Yang 0,230 atau 0,756. Jadi tadi sekalian mengecek ya, jadi tadi setelah mengecek one sample Kolmogorov untuk tes error, tes normalitas, itu muncul juga keluar sekalian untuk uji hipotesa, yaitu uji F dan uji T. Di sini perlu diperhatikan untuk di SIG dan F dan T-nya gitu ya. Jadi untuk uji simultan ini, kalau misalkan SIG-nya di bawah 0,05, itu berarti semua variabel berpengaruh secara signifikan. Begitu juga dengan uji T, uji parsial, kalau di bawah 0,05 itu adalah berpengaruh secara parsial. Untuk uji F dan uji T-nya di sini ada F dan T, itu bisa dilihat di tabel
perlu diperhatikan bahwa di sini untuk kolom F dan T, ini maksudnya F ini adalah uji simultan, ya, uji Fisher, dan T ini adalah uji parsial, gitu. Jadi sebenarnya bisa juga dilihat dari F dan T, cuman hanya harus melihat tabel yang mungkin banyak tersedia juga di Google. Tapi untuk mempersingkat waktu, makanya saya terangkan saja cara yang lebih mudah, yaitu adalah cukup melihat dari kolom sig, dimana kalau kolom signya ini di bawah 0,05 itu berarti berpengaruh secara positif atau signifikan. Di sini ternyata kompetensi dan motivasi itu berpengaruh secara signifikan terhadap tim kerja bersama-sama, gitu. Dan di sini juga secara parsial kompetensi memengaruhi disiplin kerja dan motivasi memengaruhi disiplin kerja, variabel disiplin kerja. Selanjutnya itu adalah uji hipotesa persamaan ketiga, jadi secara langsung dari disiplin kerja ke kinerja. Caranya adalah dengan sama seperti tadi, quick regression, linear, dan seperti ini. Jadi untuk dependennya diisi kinerja, sedangkan independen diisi disiplin atau Y. Klik. Nah, di sini sudah muncul. Jadi untuk disiplin terhadap kinerja itu secara simultan berpengaruh, gitu ya. Karena signya di bawah 0,05. Begitu juga dengan uji parsialnya, disiplin berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel kinerja. Kemudian uji hipotesa keempat, di mana di sini melibatkan moderasi, gitu ya, variabel moderasinya atau kompensasi. Sini dimunculkan moderasi. Nah, moderasi ini jadi moderasi efek ini adalah perkalian dari nilai variabel Y dikali Z, moderasinya itu sendiri. Jadi munculnya moderasi efek sebesar 620 dan seterusnya. Ini dimasukkan ke dalam SPSS, jadi seperti ini. Nah, ini moderasinya sudah ada. Maaf, ini mungkin salah ya. Kita masukkan ulang. Ya, sudah perbaiki. Ini moderasi efeknya dimasukkan. Lalu kita analyze. Untuk di regression, tetap kinerja, dan di sini dimasukkan kompensasi sebagai Y, moderasi, lalu kompetensi. Saja. Jadi setelah diolah muncul seperti ini lagi, dan ternyata secara simultan kompensasi, moderasi, dan kompetensi itu berpengaruh terhadap kinerja sama-sama. Dan untuk parsial hanya kompetensi dan kompensasi saja yang berpengaruh, sedangkan moderasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja. Nah, yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.